Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari anggota Santa, Intan, dan Alan akan membahas tentang konsep-konsep pengelolaan basis data di dalam SIG. Yang pertama, ada SIG sebagai pengelola basis data. Pada awalnya, pengembangan masing-masing perangkat lunak dimulai dari nol dengan menggunakan tools yang cukup terbatas, baik jumlah maupun kemampuannya. Sistem operasi dan penyusunan untuk bahasa pemrograman pun digunakan untuk mengembangkan tools SIG pada saat itu. Seiring dengan kemajuan zaman, sifat keterbukaan pemikiran yang ke arah knowledge sharing dan juga konsep open source yang melanda di bidang teknologi informasi, maka pada saat itu perangkat lunak SIG sudah dapat dikembangkan. Pengembangan sistem SIG ini telah mendapat dukungan database management system yang dapat dijelaskan dengan beberapa fakta, yaitu yang pertama, biaya pengadaan DBMS ini telah mendominasi secara garis besar biaya keseluruhannya. Kedua, DBMS banyak memiliki fungsi-fungsi yang diperlukan untuk sistem perangkat SIG. Lalu yang kedua, ada konsep basis data di dalam SIG. Sistem informasi geografi atau SIG tidak dapat dilepaskan dengan basis data, sebab SIG sendiri memerlukan data, yaitu data spasial dan data atribut. Yang pertama, basis data. Basis data dimaknai sebagai kumpulan tabel-tabel atau bahkan file yang saling berelasi satu sama lainnya. Ada juga beberapa pengertian dari basis data, yaitu pertama, himpunan kelompok data yang saling berhubungan dengan diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Lalu yang ketiga, kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan disimpan di dalam media penyimpanan elektronik. Lalu view basis data atau level abstraksi data yang terdiri dari pertama level fisik. Ini merupakan tingkatan terendah di dalam abstraksi data dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya data disimpan. Pada level ini, setiap pengguna dapat melihat data sebagai gabungan struktur berikut datanya sendiri. Pengguna juga mengetahui di mana penyimpanan teks maupun angka. Lalu yang kedua ada level konseptual, menggambarkan data apa saja yang sebenarnya disimpan dalam basis data. Pada pengguna yang berada pada level ini pun akan mengetahui suatu data. Sebagai contoh, data beberapa atribut, misalnya mengenai penjualan, disimpan di dalam tabel-tabel atau file yang dibuat tersendiri, seperti file untuk barang, untuk produksi, atau untuk keuangan, marketing, dan lain sejenisnya. Kemudian yang ketiga ada level view. Ini merupakan tingkat tertinggi. Para pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana dan sangat berorientasi pada pengguna yang bersangkutan. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna pada level ini, misalnya data marketing, keuangan, atau produksi, dan hal mencakup sebagai dari basis data keseluruhan. Lalu ada enterprise dan enterprise rules. Enterprise adalah bagian dari dunia nyata yang dianggap penting dan dimodelkan menggunakan basis data. Bentuk enterprise dapat berupa individu yang menjalankan tugas-tugasnya sehubungan dengan aktivitas sehari-hari. Sedangkan enterprise rules adalah aturan-aturan yang dipakai untuk menegaskan hubungan atau keterkaitan antara entity set dalam suatu basis data. Berikut adalah contoh dari enterprise dan enterprise rules. Enterprise di sini contohnya aktivitas perkuliahan, sedangkan enterprise rules-nya adalah kampus yang terdiri dari beberapa gedung. Di sini misalkan gedung perkuliahan dan administrasinya terletak di dalam kompleks kampus. Terus, setiap gedung minimal memiliki 3 lantai. Di setiap lantai memiliki minimal 1 ruangan. Suatu perkuliahan hanya dapat dilaksanakan dalam 1 ruangan. Setiap mata kuliah memiliki 1 jadwal mata kuliah. Dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Setiap mata kuliah hanya dapat diajar oleh 1 dosen. Lalu yang keempat ada skeleton tabel. Skeleton tabel ini adalah sekumpulan tabel-tabel yang menjelaskan hubungan antar kumpulan entitas yang digunakan dalam satu enterprise.
Tabel-tabel ini disajikan dengan menggunakan nama tabel-tabelnya beserta atribut yang dimiliki. Contohnya yang pada skeleton tabel ini untuk enterprise aktivitas kuliahan. Yang pertama, misalkan dosen. Nama tabelnya adalah dosen. Atributnya itu seperti kode dosen, nama dosen, alamat dosen, kota dosen, tanggal lahir dosen. Lalu ada mahasiswa, yang atributnya seperti NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, kota mahasiswa, seperti itu. Lalu kode gedung dengan atribut kode gedung, nama gedungnya, jumlah lantai, jumlah ruangan. Lalu ada lantai dengan atribut itu kode lantai, nama lantai, luas lantainya, seperti itu. Kemudian dilanjut dengan ruangan atau mata kuliah, seperti atributnya itu kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, hari mata kuliah itu diadakan, juga seperti nilai, begitu. Kemudian lanjut di nomor 5, yaitu kamus data. Setelah di skeleton tabel dibuat, maka didefinisikanlah kamus data yang bersangkutan. Sebagai contoh, kamus data dapat memiliki bentuk sederhana sebagai berikut. Ini merupakan bentuk dari tabel skeleton yang menggunakan enterprise tentang perkuliahan, di mana ada nama-nama tabel dan juga atributnya. Lalu ada aplikasi. Aplikasi atau program merupakan kumpulan tugas khusus yang akan dijalankan pada enterprise yang bersangkutan. Berikut adalah contoh aplikasi yang dimiliki oleh enterprise. Yang pertama, misalkan perusahaan asuransi. Ini melakukan pemeliharaan data-data perbayaran, klaim, dan keuntungan. Lalu yang kedua, ada perusahaan telekomunikasi. Misalkan untuk menentukan atau memeriksa lokasi di mana saja yang masih dapat melayani sambungan telepon ke pelanggan baru yang posisinya diketahui. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data dan informasi dengan praktis dan efisien, dengan kata lain bisa disebut sebagai sistem perangkat lunak. Saya akan menjelaskan manfaat manajemen basis data. Yang pertama, DBMS sangat baik di dalam mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar. Yang kedua, DBMS seperti kantung tempat meletakkan sesuatu atau data di dalam satu tempat sehingga barang atau data yang dimasukkan akan mudah diambil kembali. Yang ketiga, DBMS membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan oleh akses data yang tidak sah. Yang keempat, DBMS memungkinkan untuk mengakses data secara simultan dan bersamaan. Yang kelima, DBMS yang terdistribusi memungkinkan pembagian suatu basis data menjadi kepingan-kepingan yang terpisah di tempat yang berbeda. Dan yang terakhir, DBMS tidak selalu ditunjukkan untuk analisis data. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada di sistem manajemen basis data. Yang pertama yaitu data yang disimpan dalam basis data. Data ini mencakup data numerik atau bilangan bulat dan real, dan non-numerik yang terdiri dari karakter, alfabet, dan karakter numerik, waktu, tanggal dan jam, logika, benar atau salah, dan data-data lain yang lebih kompleks seperti bar atau citra dan suara. Yang kedua ada operasi standar yang disediakan oleh hampir semua DBMS. Operasi-operasi standar ini dilengkapi pengguna dengan komputer dasar untuk memanipulasi data atau basis data. Yang ketiga ada DDL atau Data Definition Language, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan isi dan struktur basis data. Dengan demikian, DDL sebagai contoh dapat digunakan untuk mendeskripsikan nama-nama atribut, tipe data, lokasi di dalam basis data. Yang keempat ada DML atau Data Manipulation Language, didukung oleh DBMS untuk membentuk perintah-perintah untuk memasukkan, keluaran, editing, analisis basis data. DML yang telah distandarisasikan disebut SQL atau Structured Query Language. Yang kelima ada bahasa pemrograman.
Di samping oleh perintah-perintah, basis data juga harus dapat diakses secara langsung oleh program-program aplikasi melalui function calls yang dimiliki oleh bahasa-bahasa pemrograman konvensional. Dan yang terakhir, atau yang keenam, ada struktur file. Setiap DBMS memiliki struktur internal yang digunakan untuk mengorganisasikan data, walaupun beberapa model data yang umum telah digunakan oleh sebagian besar DBMS. Lalu ada model basis data di dalam DBMS. Di dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan. Model ini menyatakan hubungan antara record-record yang ada di dalam basis datanya. Model basis data tersebut adalah yang pertama ada flat file atau tabular. Data terletak di dalam tabel tunggal atau tidak terdapat kaitan antara tabel satu dengan tabel-tabel lainnya. Lalu yang kedua ada hierarchical. Model ini sering disebut sebagai model pohon atau hierarki karena mirip dengan struktur pohon terbalik. Ini adalah contoh tampilan model dari hierarchical. Yang ketiga ada network. Model ini sering disebut juga sebagai model DBTG atau Database Task Group atau CODASIL atau Conference on Data System Language. Model ini sangat mirip dengan model hierarki. Ini adalah contoh tampilan model network yang sederhana. Yang keempat ada relational. Model ini terdiri dari tabel-tabel atau dalam tabel yang terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Ternormalisasi dengan bidang-bidang sebagai penghubung relasional antar tabel. Ini adalah contoh tampilan model relational. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model basis data relasional di dalam SIG. Dalam pengembangan database SIG yang terbentuk memiliki struktur topologi data spasial, di mana pembuatan databasenya berkaitan erat dengan jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan sebagai tools. Pengimplementasian basis data relasional pada umumnya didasarkan pada model data hybrid atau terintegrasi. Yang pertama yaitu model data hybrid. Langkah awal pada pendekatan ini adalah pemahaman adanya dugaan atau pendapat bahwa mekanisme penyimpanan data yang optimal untuk informasi lokasi atau data spasial atau koordinat-koordinat di satu sisi akan menyebabkan tidak optimalnya penyimpanan bagi informasi non-spasial di sisi yang lain. Maka berdasarkan pendapat data kartografis atau koordinat-koordinat digital disimpan dalam sekumpulan file dengan sistem operasi direct access untuk meningkatkan kecepatan proses input-output. Sementara itu, data atributnya akan disimpan di dalam format DBMS Relational Standard. Dengan demikian, perangkat lunak SIG akan bertugas sebagai pengelola hubungan antara data spasial dan tabel-tabel atributnya yang berformat DBMS ini selama operasi-operasi pemrosesan atau analisis data peta berlangsung. Lalu yang kedua ada model data terintegrasi. Pendekatan model data terintegrasi dapat dideskripsikan sebagai pendekatan sistem pengolahan basis data spasial dengan SIG yang bertindak sebagai query processor. Kebanyakan implementasinya sehingga sekarang ini adalah bentuk topologi vektor dengan tabel-tabel rasional yang menyimpan data koordinat-koordinat unsur-unsur peta. Ada titik, segmen garis, dart, dan lain sebagainya. Bersama dengan tabel-tabel lain yang berisi data topologi, dengan model data SIG yang terintegrasi atau spasial atribut, terdapat sejumlah karakteristik yang khusus pada data spasial sebagai aplikasi dari penggunaannya. Dari sudut pandang basis data adalah memungkinkan untuk menyimpan baik data koordinat-koordinat maupun data mengenai topologi yang diperlukan untuk mengelompokkan elemen-elemen kartografis digital dengan menggunakan perancangan yang didasarkan pada bentuk normal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.